Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu lahir di sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya sederhana, berdinding papan kayu yang mulai rapuh dimakan usia. Setiap pagi, suara ayam berkokok menjadi alarm alami bagi keluarganya. Ayu tumbuh di keluarga yang pas-pasan. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, Ayu sudah terbiasa hidup sederhana dan mengerti betapa sulitnya mencari uang. Masa kecil Ayu tidak seindah anak-anak lain yang bisa bermain bebas. Ketika teman-temannya bermain peta umpet di sawah, Ayu sering membantu ibunya menyiapkan dagangan. Tangannya kecil, tapi sudah lihai membungkus kue basah dan menata jajanan di meja kayu. Ia belajar sejak dini bagaimana menghargai kerja keras. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Ayu termasuk anak yang cerdas. Nilainya selalu bagus, meskipun ia jarang mendapat fasilitas belajar yang layak. Buku tulisnya sering hanya tersisa beberapa lembar kosong di belakang, sisanya penuh dengan tulisan rapat. Pensil yang ia gunakan kerap sudah pendek, hampir tak bisa digenggam. Namun, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ia selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki nasib keluarganya. Ibunya sering berkata, "Nak, jangan pernah menyerah belajar. Walau hidup kita susah, ilmu itu bisa membuat hidupmu lebih baik nanti." Kalimat itu selalu Ayu ingat, bahkan ketika ia merasa lelah. Setelah lulus SMP, Ayu sempat hampir tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi. Namun, berkat tekadnya dan dorongan guru yang peduli, ia berhasil masuk SMA dengan beasiswa. Untuk meringankan beban orang tua, Ayu bekerja sambilan. Ia menjadi penjaga toko kelontong sepulang sekolah. Kadang ia juga menerima pesanan menjahit sederhana dari tetangga. Hari-hari Ayu berjalan dengan penuh kesibukan. Pagi berangkat sekolah, siang bekerja, malam belajar. Di usianya yang masih belasan tahun, ia sudah terbiasa menahan lelah demi membantu keluarganya. Namun, meski hidupnya berat, Ayu tetap dikenal sebagai gadis yang ramah dan murah senyum. Banyak orang menyukai sifat rendah hati dan kebaikannya. Ketika lulus SMA, Ayu sempat ingin kuliah. Ia bermimpi menjadi seorang guru, karena sejak kecil ia gemar mengajar adik-adiknya belajar membaca. Namun, keadaan memaksanya untuk segera bekerja. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja di sawah. Penghasilan keluarga semakin berkurang. Dengan berat hati, Ayu mengubur mimpinya. Ia memilih pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Awal kepindahannya ke kota tidak mudah. Ia sempat bekerja sebagai pelayan warung makan, lalu pindah menjadi kasir di sebuah minimarket. Dari sana, Ayu belajar banyak tentang kehidupan kota yang keras. Namun, ia tidak pernah kehilangan semangat. Setiap kali ia lelah, ia selalu teringat pesan ibunya tentang arti kerja keras. Perjalanan Ayu di kota membawa perubahan besar dalam hidupnya. Di sanalah ia bertemu dengan Doni. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan, ketika Ayu sedang bekerja di minimarket tempatnya menjadi kasir. Doni, seorang pelanggan tetap, sering datang membeli kebutuhan sehari-hari. Doni berbeda dengan kebanyakan pria yang ditemui Ayu. Ia ramah, sopan, dan sering menyapa Ayu dengan senyum tulus. Awalnya Ayu hanya menganggap Doni sebagai pelanggan biasa. Namun, lama-kelamaan mereka sering berbincang. Dari perbincangan kecil itulah kedekatan mulai terjalin. Doni bercerita bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan tinggal bersama ibunya. Ayu pun mulai merasa nyaman setiap kali berbicara dengannya. Doni bukan pria kaya raya, tapi ia punya sikap yang membuat Ayu merasa dihargai. Perlahan, hubungan mereka semakin dekat. Doni sering mengantar Ayu pulang setelah jam kerja selesai. Dari situ, tumbuh rasa yang lebih dalam di hati keduanya. Hingga akhirnya Doni menyatakan perasaan cinta kepada Ayu. Bagi Ayu, itu adalah momen yang membahagiakan sekaligus menegangkan. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang benar-benar serius dengannya. Setelah melewati masa pendekatan, Doni akhirnya melamar Ayu secara sederhana. Keluarga Ayu yang hidup di desa menyambut gembira. Mereka merasa lega karena putrinya menemukan pendamping hidup. Pernikahan Ayu dan Doni digelar dengan sederhana di desa.
Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan restu dari keluarga serta tetangga. Meski sederhana, bagi Ayu, itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Ia merasa menemukan rumah baru bersama Doni. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Setelah menikah, Ayu resmi tinggal di rumah Doni di kota. Di rumah itulah ia bertemu dengan Heni, ibu mertua yang akan sangat memengaruhi perjalanan hidupnya. Heni adalah seorang wanita paruh baya yang masih terlihat kuat. Wajahnya tegas, suaranya lantang, dan sikapnya dominan. Sejak awal pertemuan, Ayu bisa merasakan kalau Heni bukan tipe wanita yang mudah akrab dengan orang lain. Senyumnya tipis, tatapannya tajam, seolah sedang menilai Ayu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Ayu, ya? Jadi ini menantu baruku," kata Heni saat pertama kali bertemu. "Iya, Bu. Mohon bimbingannya," jawab Ayu sambil menundukkan kepala penuh hormat. Sekilas tidak ada masalah. Namun di balik tatapan itu Ayu merasa ada jarak. Heni tidak terlihat hangat seperti ibu-ibu pada umumnya. Meski begitu, Ayu berusaha menekan perasaannya. Ia berpikir mungkin butuh waktu untuk saling mengenal. Hari-hari pertama setelah menikah berjalan biasa saja. Ayu membantu pekerjaan rumah, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Doni sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Sementara Ayu mulai mencari peluang kerja kembali agar bisa membantu ekonomi keluarga. Ia tidak ingin hanya bergantung pada gaji suaminya. Heni tampak mengawasi setiap gerak-gerik Ayu. Meski tidak banyak bicara, Ayu sering merasa diperhatikan dengan tatapan yang menilai. Setiap kali Ayu salah sedikit saja, Heni tidak segan memberi komentar. Misalnya ketika Ayu memasak terlalu asin, atau menata piring tidak sesuai kebiasaan rumah itu. Di rumah ini, semuanya ada aturannya. "Kamu harus bisa menyesuaikan diri, Ayu," ujar Heni suatu hari dengan nada yang datar, namun menusuk. "Iya, Bu. Saya akan belajar pelan-pelan," jawab Ayu dengan sabar. Ayu sadar, perannya sebagai menantu bukan hal yang mudah. Ia harus bisa menyeimbangkan antara menghormati mertua dan menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Doni. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Heni tampak seperti orang yang tidak ingin melepaskan kendali, bahkan atas kehidupan anaknya sendiri. Waktu terus berjalan. Ayu mulai diterima bekerja di sebuah butik kecil sebagai penjaga sekaligus admin. Pekerjaan itu tidak seberapa, tapi baginya cukup untuk membantu keluarga. Gajinya ia serahkan sebagian kepada Doni untuk kebutuhan rumah tangga. Sisanya ia sisihkan untuk dirinya dan membantu orang tuanya di desa. Namun, tanpa disadari, inilah awal dari perjalanan panjang penuh ujian bagi Ayu. Kehidupan rumah tangganya yang semula ia kira akan penuh kebahagiaan, perlahan mulai memperlihatkan sisi yang tidak ia bayangkan. Hari-hari pertama Ayu tinggal di rumah Doni terasa asing. Rumah itu berlantai 2 dengan ruang tamu luas, sofa empuk berwarna krem, serta hiasan foto keluarga yang terpajang rapi di dinding. Semua terlihat mewah bagi Ayu yang terbiasa hidup sederhana. Namun di balik kemewahan itu, ia merasa suasananya dingin. Setiap pagi, Ayu bangun lebih awal. Ia ingin menunjukkan dirinya mampu menjadi menantu yang baik. Ayu menyiapkan sarapan, menyapu halaman, bahkan mencuci pakaian sebelum Heni bangun. Ia berusaha keras agar kehadirannya bisa diterima. Namun, Heni tidak mudah luluh. Meski Ayu sudah bekerja keras, selalu ada saja yang salah di matanya. Suatu pagi, Ayu menyiapkan nasi goreng untuk sarapan. Ia menata meja dengan hati-hati, memastikan semua anggota keluarga bisa makan bersama. Heni datang dengan langkah pelan, matanya langsung tertuju pada hidangan di meja. "Ini kamu yang masak?" tanya Heni sambil menarik kursi. "Iya, Bu. Semoga cocok dengan selera Ibu," jawab Ayu penuh harap. Heni mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu meletakkannya kembali. "Garamnya kebanyakan. Kalau masak itu harus pas, jangan asal." Ayu hanya menunduk, menahan hatinya yang tersentil. Doni duduk di sebelah ibunya, tidak berkata apapun. Ia hanya makan dalam diam, seakan komentar ibunya adalah hal yang biasa. Meski hatinya perih, Ayu tetap tersenyum. "Maaf, Bu. Besok saya akan lebih hati-hati lagi." Hari demi hari, Ayu semakin sadar bahwa Heni bukan mertua yang mudah bergaul. Wanita itu selalu ingin mengatur segalanya.
Bahkan ketika Ayu menjemur pakaian, Heni akan memberi komentar. Jemurnya jangan di situ. Ayu, angin kurang kencang. Pakaian jadi bau nanti, ujar Heni suatu siang. Iya, Bu. Nanti saya pindahkan, balas Ayu pelan. Sekecil apapun tindakannya, selalu ada kritik dari Heni. Namun Ayu memilih menahan diri. Ia percaya bahwa jika ia terus bersabar, lambat laun hati mertuanya akan luluh. Sementara itu, Doni semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia berangkat pagi pulang malam. Ketika Ayu mencoba bercerita tentang sikap Heni, Doni hanya menjawab singkat. Namanya juga Mama, kamu harus maklum. Mama cuma ingin yang terbaik. Kalimat itu selalu membuat Ayu merasa sendirian. Ia berharap suaminya bisa lebih mengerti. Namun nyatanya Doni lebih banyak memihak ibunya. Meskipun demikian, Ayu tetap berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar kebiasaan di rumah itu, dari cara menata piring, cara membersihkan ruang tamu, hingga aturan kecil yang ditetapkan Heni. Malam hari, ketika semua anggota keluarga sudah tidur, Ayu sering duduk sendiri di kamar. Ia menatap foto pernikahannya dengan Doni yang dipajang di meja kecil. Wajahnya yang tersenyum di hari bahagia itu terasa jauh berbeda dengan perasaannya saat ini. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia mampu melewati semua ini? Namun setiap kali rasa lelah menghampiri, Ayu selalu mengingat pengorbanan orang tuanya. Ia tidak ingin mereka kecewa. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu menjadi istri yang baik, meskipun harus menghadapi ujian berat dari mertuanya. Beberapa bulan kemudian, Ayu berhasil mendapat pekerjaan di sebuah butik kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu biaya rumah tangga. Ia merasa lega karena bisa sedikit meringankan beban Doni. Namun, kabar baik itu tidak disambut hangat oleh Heni. Saat Ayu bercerita tentang pekerjaannya, Heni hanya menanggapi dingin. Kamu kerja boleh saja, tapi jangan sampai melupakan kewajibanmu di rumah. Kalau pekerjaan rumah terbengkalai, Mama yang repot nanti, ucap Heni sambil melipat tangannya di dada. Ayu mengangguk, berusaha menutupi kecewanya. Tenang saja, Bu. Saya akan tetap mengurus rumah seperti biasa. Hari-hari Ayu semakin padat. Pagi ia tetap mengurus rumah, siang hingga sore bekerja di butik, lalu pulang untuk menyiapkan makan malam. Tubuhnya lelah, tapi ia tetap bertahan. Di butik, Ayu belajar banyak hal baru. Ia mengatur stok barang, melayani pelanggan, bahkan membantu pemilik butik mencatat keuangan. Meski lelah, Ayu merasa bangga karena bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, rasa bangga itu kembali pudar setiap kali ia pulang ke rumah. Heni tidak pernah melihat jerih payah Ayu sebagai sesuatu yang berharga. Bahkan suatu malam, ketika Ayu pulang agak terlambat karena harus lembur, Heni menyambutnya dengan nada tajam. Baru kerja sebentar saja sudah pulang malam. Kamu itu perempuan, jangan sampai keluyuran terus. Kalau suami butuh, siapa yang melayani? Ayu hanya bisa menunduk. Hatinya semakin perih. Ia ingin menjelaskan bahwa ia lembur demi menambah penghasilan, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia tahu, penjelasan apapun tidak akan mengubah pandangan Heni. Doni yang mendengar percakapan itu hanya menepuk bahu Ayu. Jangan diambil hati. Mama memang begitu orangnya. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selalu membuat Ayu merasa sendirian. Malam itu, Ayu menangis dalam diam. Ia mulai merasakan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru menjadi tempat penuh tekanan. Namun, ia masih mencoba bertahan. Ia masih percaya bahwa dengan kesabaran, semua akan berubah. Ayu berangkat pagi-pagi sekali ke butik tempatnya bekerja. Jalanan kota yang ramai dengan suara klakson kendaraan sudah akrab di telinganya. Di kepalanya hanya ada satu niat, bekerja keras agar bisa membantu keluarga kecilnya. Baginya, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Setiap hari, Ayu berdiri melayani pelanggan yang datang silih berganti. Senyumnya tidak pernah lepas, meskipun tubuhnya sering letih. Ia melipat pakaian, merapikan rak, mencatat transaksi, hingga mengepak barang pesanan. Kadang kakinya pegal karena terlalu lama berdiri, tapi ia tidak pernah mengeluh. Pemilik butik, seorang wanita paruh baya bernama Buati, cukup menyukai Ayu. Kamu rajin sekali, Yu. Jarang ada karyawan seperti kamu.
Saya senang punya pegawai seperti kamu, kata Buati suatu sore. Ayu hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Namun, di balik semua kerja kerasnya, Ayu tidak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap kali menerima gaji bulanan, ia harus berpikir panjang. Awalnya, ia ingin menyisihkan sedikit untuk orang tuanya di desa dan tabungan pribadi. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Ketika gaji pertama Ayu cair, ia merasa bahagia. Ia pulang dengan langkah ringan, ingin berbagi kabar dengan Doni. Namun sesampainya di rumah, ia melihat Henny sudah duduk di ruang tamu, menunggunya. Kamu sudah terima gaji, kan? Tanya Henny langsung tanpa basa-basi. Ayu mengangguk. Iya, Bu. Baru saja tadi sore. Bagus. Berikan ke Mama. Nanti Mama yang atur semua kebutuhan rumah tangga. Kamu tidak usah repot-repot mikir. Ayu terdiam sejenak. Ia sebenarnya ingin menyisihkan sedikit untuk keluarganya di desa. Namun, tatapan Henny yang tajam membuatnya tak berani menolak. Dengan tangan gemetar, Ayu menyerahkan amplop berisi gajinya. Begitu dong. Kamu kan sekarang bagian dari keluarga ini. Jadi wajar kalau semua penghasilan masuk ke sini, ujar Henny sambil tersenyum tipis. Ayu hanya menunduk. Di hatinya ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan seperti kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya. Malam itu, ketika Ayu bercerita pada Doni, ia berharap ada dukungan. Namun jawaban Doni hanya membuat hatinya semakin remuk. Sudahlah, Yu. Mama memang begitu. Lagi pula, uang itu kan untuk kita juga. Jadi tidak ada ruginya, kan? Ayu terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa ia juga ingin membantu orang tuanya, tapi kata-kata itu tertahan. Ia tahu, Doni tidak akan mengerti. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Setiap kali menerima gaji, Henny selalu meminta dengan alasan untuk kebutuhan keluarga. Ayu hanya bisa menyerahkan, meski hatinya terasa kosong. Bukan hanya itu, Henny juga mulai menuntut lebih. Ketika Ayu menerima uang lembur, Henny tahu dan langsung memintanya. Uang lembur juga serahkan ke Mama. Jangan disembunyikan. Semua harus jelas. Jangan sampai ada yang disisihkan diam-diam, kata Henny suatu malam. Ayu hanya bisa mengangguk. Ia merasa seperti tidak punya hak atas jerih payahnya sendiri. Setiap kali berjalan pulang dari butik, Ayu sering memandangi etalase toko yang menjual tas atau sepatu. Sesekali ia ingin membeli sesuatu untuk dirinya, sebagai hadiah kecil setelah lelah bekerja. Namun, keinginannya selalu pupus. Ia tahu, gajinya tidak akan pernah sampai ke tangannya. Malam-malam Ayu sering dihabiskan dengan memandangi dompetnya yang kosong. Hanya ada beberapa lembar uang receh untuk ongkos transportasi. Selebihnya, semua masuk ke tangan Henny. Di tengah kesibukannya, Ayu tetap berusaha menyisihkan uang meski hanya sedikit. Diam-diam, ia menyembunyikan beberapa lembar ribuan di dalam lipatan buku di kamarnya. Itu satu-satunya cara agar ia masih bisa membantu orang tuanya di desa. Namun, usahanya tidak bertahan lama. Suatu hari, Henny tanpa sengaja menemukan uang itu ketika merapikan kamar. Apa ini? Ayu? Kamu menyembunyikan uang dari Mama? Suara Henny melengking. Ayu terkejut, wajahnya pucat. Bukan, Bu. Saya hanya ingin. Jangan berbohong. Kamu sengaja egois, ya? Uangmu itu harus untuk keluarga ini, bukan untuk orang lain. Ayu tercekat. Kata, orang lain, yang dimaksud Henny jelas adalah orang tuanya sendiri. Hatinya perih mendengar ibunya dianggap sebagai orang asing. Doni yang mendengar keributan itu datang ke kamar. Ada apa ini? Henny langsung menjawab, istrimu menyembunyikan uang dari kita. Egois sekali. Katanya mau bantu keluarga, ternyata malah menyimpan diam-diam. Doni menatap Ayu dengan kecewa. Benar begitu, Yu? Ayu tergagap. Aku hanya ingin mengirim sedikit ke orang tuaku di desa. Mereka juga butuh, Don. Bukan itu masalahnya. Kamu harusnya bicara dulu, jangan sembunyi-sembunyi, potong Doni dengan nada keras. Ayu terdiam. Air matanya menetes, tapi ia tidak berani melawan. Sejak malam itu, kepercayaan antara Ayu dan Doni mulai retak.
Hari-hari Ayu semakin berat. Ia bekerja siang malam, namun hasilnya tidak pernah ia rasakan. Ia merasa seperti mesin pencetak uang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Meski begitu, Ayu tetap berusaha sabar. Ia menanamkan dalam hati bahwa semua ini demi rumah tangga, demi Doni. Ia masih percaya bahwa suatu hari Doni akan sadar dan membelanya. Namun, entah sampai kapan ia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Ayu berdiri cukup lama di depan pintu rumah kontrakan kecil yang baru saja ia sewa. Tangannya masih gemetar, kunci di genggamannya terasa dingin seolah menyerap segala kegelisahan yang menghantui pikirannya. Malam itu udara cukup sejuk, tapi jantungnya berdetak cepat. Selama bertahun-tahun, rumah yang ia tinggali bersama Doni dan keluarganya memang bukan miliknya. Tapi selama ini ia mencoba menanamkan keyakinan bahwa tempat itu adalah rumah juga baginya. Kini, setelah semua ucapan Henny yang menyakitkan itu, ia sadar bahwa ia hanya dianggap menumpang. Dengan tarikan napas panjang, Ayu memutar kunci dan membuka pintu. Ruangan sederhana dengan tembok bercat putih kusam menyambutnya. Tidak ada perabot mewah, hanya lantai keramik yang mulai retak di beberapa sudut, sebuah jendela kecil dengan tirai lusuh, dan aroma debu yang sudah lama mengendap. Namun, anehnya, di tempat yang begitu sederhana itu, Ayu merasa ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di rumah mertua. Ia meletakkan tas kerjanya di atas lantai, lalu berjalan pelan ke dalam. Setiap langkah terasa berat, tapi sekaligus lega. Sejenak ia menutup mata, merasakan sepi yang menyelimuti ruang kosong itu. Tidak ada teriakan Henny, tidak ada sindiran tajam, tidak ada tatapan penuh meremehkan. Namun, begitu bayangan Doni melintas di pikirannya, matanya kembali panas. Suami yang seharusnya menjadi sandaran hidupnya justru diam, bahkan membiarkan dirinya dihina di depan banyak orang. Ayu merasakan air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Ia duduk bersandar di dinding kosong, memeluk lututnya, dan membiarkan tangisnya pecah. Beberapa menit berlalu, tangis itu berubah menjadi isakan tertahan. Ayu sadar, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Hidupnya masih panjang, dan ia masih harus bertahan. Aku harus kuat, bisiknya pada diri sendiri, meski suaranya bergetar. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Tidur di kontrakan kecil itu memang tidak senyaman di rumah mertua. Tapi entah kenapa tidurnya terasa lebih nyenyak. Tidak ada yang mengetuk pintu kamarnya keras-keras untuk menyuruhnya segera menyiapkan sarapan. Tidak ada suara Henny yang cerewet menuntut ini dan itu. Ia tersenyum tipis, lalu menyiapkan diri untuk bekerja. Di tempat kerja, ia berusaha menutupi kesedihan dengan senyum. Rekan-rekannya beberapa kali menanyakan kabarnya, karena mereka melihat wajahnya sedikit pucat. Namun, Ayu hanya menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Ia tidak ingin orang lain tahu masalah rumah tangganya, apalagi sampai menjadi bahan gunjingan. Hari-hari di kontrakan kecil itu berjalan lambat. Setiap pulang kerja, Ayu menyalakan lampu, duduk sendirian, lalu merenung. Kadang ia memasak sederhana untuk dirinya sendiri. Kadang hanya membeli makanan dari warung depan. Sepi memang, tapi kesepian itu lebih baik daripada rasa tertekan. Namun, meski mencoba menguatkan diri, ada saat-saat di mana Ayu benar-benar merasa hampa. Ia merindukan perhatian Doni. Meski dalam hatinya ia tahu Doni tidak akan pernah berubah. Beberapa kali ia menunggu telepon dari suaminya, berharap Doni bertanya kabarnya, tapi ponselnya hanya sunyi. Pesan yang ia kirim pun seringkali dibalas singkat, atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Malam itu, Ayu duduk di kursi kecil sambil menatap layar ponselnya yang gelap. Ia menimbang apakah harus menelepon Doni atau tidak. Dalam hatinya ia ingin bicara, tapi rasa gengsi dan sakit hati menahannya. Tiba-tiba matanya terjatuh pada buku catatan yang selalu ia bawa sejak kuliah dulu. Ia membuka halaman kosong, lalu mulai menulis. Jika aku terus-menerus diam, mereka akan menganggapku lemah. Jika aku terus-menerus sabar, mereka akan semakin menginjakku. Mungkin suatu saat aku harus menunjukkan siapa sebenarnya diriku. Mereka pikir aku tidak punya apa-apa, padahal aku masih punya cara untuk bangkit. Tulisannya berderet panjang, penuh emosi dan tekad. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayu merasa memiliki semacam kekuatan baru. Ia tahu tidak bisa terus begini, hanya pasrah. Beberapa hari kemudian, sepulang kerja, Ayu melihat ada seorang tetangga kontrakan yang duduk di depan rumahnya.
Seorang ibu parubaya yang ramah menyapanya. Bak baru pindah ya? Saya Bu Ratna, tinggal di sebelah. Ayu tersenyum canggung. Iya, Bu. Saya baru beberapa hari di sini. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ya, Mbak. Tetangga di sini saling bantu, kata Bu Ratna dengan hangat. Ucapan sederhana itu membuat hati Ayu sedikit lebih ringan. Ia tidak pernah merasakan sambutan seperti itu di rumah mertua. Selalu ada tembok tinggi yang membuatnya merasa asing. Kini, di lingkungan yang sederhana ini, ia justru merasa lebih diterima. Malamnya, Ayu kembali membuka buku catatannya. Ia menulis tentang pertemuan kecil itu, tentang bagaimana dunia luar ternyata masih menyimpan kebaikan yang bisa ia temui. Aku tidak sendirian, tulisnya, meski ia tahu jalan yang akan ia tempuh masih panjang dan berat. Hari demi hari, Ayu mulai membangun rutinitas baru. Ia bekerja lebih giat, bahkan beberapa kali mengambil lembur untuk menambah penghasilan. Ia tahu, setiap bulan gajinya yang selama ini diambil mertua kini bisa ia kelola sendiri. Meski kontrakan kecil itu butuh biaya, setidaknya uangnya tidak lagi berpindah ke tangan Heni tanpa henti. Namun, di balik semua itu, Ayu masih menyimpan luka. Ia belum bisa melupakan kata-kata Heni yang menusuk, atau sikap Doni yang membuatnya hancur. Luka itu perlahan berubah menjadi bara kecil di dalam hatinya. Bara yang suatu saat bisa menyala besar, ketika waktunya tiba. Malam itu Ayu baru saja selesai menutup buku catatannya ketika ponselnya berdering. Nama Doni muncul di layar. Hatinya bergetar, campuran antara rindu, kecewa, dan marah. Butuh beberapa detik sebelum ia akhirnya menekan tombol hijau. Halo? Suara Ayu terdengar pelan. Yuh, kamu di mana sekarang? Tanya Doni. Nadanya datar, seolah-olah semua yang sudah terjadi tidak pernah ada artinya. Di rumah, jawab Ayu singkat. Rumah? Rumah mana? Kamu kan sudah keluar dari sini. Doni balik bertanya. Nada sinis itu menusuk telinga Ayu. Sejenak Ayu terdiam. Kata-kata Doni itu seperti pengingat bahwa rumah mertua bukanlah rumahnya. Di kontrakan kecil. Aku sewa sendiri, jawabnya akhirnya, mencoba tegar. Doni mendengus. Kenapa harus pindah segala? Kan bisa tetap di sini. Kamu itu terlalu cepat tersinggung sama Mama. Harusnya kamu sabar. Ayu mengepalkan tangannya. Aku sabar, Don. Selama ini aku selalu sabar. Tapi sampai kapan? Aku kerja siang malam, tapi semua gaji selalu diambil Mama. Aku dihina, dianggap cuma menumpang. Kamu diam saja. Apa itu adil? Suasana hening beberapa detik. Doni hanya menghela napas. Yu, kamu tahu kan gaji kamu itu buat kebutuhan keluarga. Mama juga butuh. Kita ini tinggal serumah. Ya wajar kalau uangmu ikut dipakai. Dipakai untuk keluarga, atau untuk mereka? Suara Ayu bergetar. Aku bahkan sering tidak punya uang untuk diriku sendiri. Don. Semua habis. Mama pakai seenaknya. Kamu tidak pernah membelaku. Jangan egois, Yuh. Suara Doni tiba-tiba meninggi. Kalau kamu sudah menikah, semua harus dibagi. Kamu pikir keluarga ini bisa jalan kalau bukan karena Mama? Jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan isakan. Aku bukan egois. Aku hanya ingin dihargai. Telepon itu akhirnya berakhir tanpa ada solusi. Doni menutupnya dengan dingin, meninggalkan Ayu dalam keheningan yang menyakitkan. Malam itu ia menangis cukup lama, tapi setelah itu ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi menaruh harapan besar pada Doni. Hari-hari berikutnya, Ayu fokus pada pekerjaannya. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Setiap kali menerima gaji, ia menyisihkan sebagian untuk kebutuhan. Sebagian lagi ia simpan di rekening terpisah yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Aku harus punya pegangan, pikirnya. Aku tidak boleh lagi bergantung pada siapapun. Sementara itu, Heni di rumah mertua sering membicarakan Ayu di depan tetangga. Istri Doni itu dasar tidak tahu diri. Sudah ikut numpang, masih saja ngatur. Makanya aku suruh keluar. Biar dia tahu diri, ucap Heni dengan penuh kebanggaan. Tetangga ada yang mengangguk-angguk, ada juga yang hanya diam. Tidak semua orang setuju dengan cara Heni memperlakukan menantunya,
Tapi mereka enggan ikut campur. Doni pun hanya mendengarkan, jarang membela istrinya. Di kontrakan kecilnya, Ayu mulai akrab dengan Bu Ratna dan beberapa tetangga lain. Mereka sering menyapanya saat ia pulang kerja. Kadang Bu Ratna membawakan makanan kecil. Kadang anak-anak tetangga mampir hanya untuk ngobrol. Kehangatan itu sedikit demi sedikit mengobati luka Ayu. Namun, luka lama selalu muncul kembali. Suatu sore, saat Ayu baru sampai kontrakan, ia menerima pesan singkat dari Henny. "Jangan lupa, uang bulan ini tetap kirim ke rumah. Kamu jangan sok-sokan merasa bebas. Keluarga ini masih butuh uangmu." Pesan itu membuat tangan Ayu bergetar. Ia membaca berulang kali, lalu tertawa getir. Masih juga mereka pikir aku hanya mesin pencetak uang, gumamnya. Malam itu, Ayu menulis panjang di buku catatannya. Ia menuliskan semua rasa sakit, semua penghinaan yang ia terima, semua kekecewaannya pada Doni. Tapi di ujung tulisannya ia menambahkan, "Aku tidak akan selamanya menangis. Aku akan bangkit. Dan saat aku bangkit, mereka akan merasakan apa yang pernah mereka lakukan padaku. Mereka akan tahu bagaimana rasanya kehilangan." Keesokan harinya, Ayu sengaja tidak mengirimkan uang sepeser pun ke rumah mertua. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi. Benar saja, malamnya Doni menelepon dengan nada marah. "Kenapa kamu belum kirim uang, Yu?" Mama tanya-tanya terus. Ayu menghela napas. "Aku butuh untuk diriku sendiri. Aku sudah tidak tinggal di sana, Don. Aku punya biaya kontrakan, aku butuh makan, aku butuh tabungan untuk masa depan. Kenapa aku harus selalu menyerahkan semuanya? Karena kamu bagian dari keluarga ini." Doni menekankan, "Kalau aku bagian dari keluarga, kenapa aku selalu dihina? Kenapa aku dianggap menumpang? Kenapa kamu membiarkan aku diusir?" Suara Ayu bergetar, tapi tegas. Doni terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, "Sudahlah, Yu. Jangan diperpanjang. Kalau kamu tidak kirim uang, jangan salahkan kalau Mama marah." Telepon itu kembali ditutup, meninggalkan Ayu dengan perasaan campur aduk. Namun kali ini, berbeda dengan sebelumnya, ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke arah dinding kontrakan, lalu tersenyum tipis. "Silakan marah. Aku tidak akan mundur lagi." Semakin hari, keberanian Ayu tumbuh. Ia mulai merencanakan masa depan tanpa Doni. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk menunjukkan semua yang ia punya, tapi ia mulai menyusun langkah demi langkah. Setiap rupiah yang ia tabung adalah pondasi untuk hari balas dendamnya kelak. Hari-hari di kontrakan semakin sibuk untuk Ayu. Pekerjaan di kantor bertambah karena perusahaan sedang mendapat proyek baru. Meski lelah, ia justru merasa lebih tenang saat sibuk, karena kesibukan itu membuat pikirannya teralihkan dari luka yang terus membekas. Setiap pulang malam, ia berjalan melewati jalan sempit menuju kontrakan, lalu duduk sebentar di kursi kayu di depan pintu sambil menghirup udara malam. Suatu malam, Bu Ratna menghampiri dengan membawa piring berisi gorengan hangat. "Mbak Ayu, ini gorengan baru jadi. Cobain, ya." Ayu tersenyum menerima. "Terima kasih, Bu. Repot-repot sekali." "Tidak usah sungkan. Saya lihat Mbak sering pulang malam. Jangan lupa makan, nanti sakit," kata Bu Ratna penuh perhatian. Ucapan sederhana itu membuat Ayu merasa dihargai. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Ia memakan gorengan sambil berbincang ringan dengan Bu Ratna. Malam itu terasa hangat, jauh berbeda dengan suasana dingin di rumah mertua. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Ayu menerima pesan panjang dari Henny. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu pikir bisa lepas begitu saja dari keluarga ini? Doni tetap suamimu, dan kewajibanmu tetap sama. Jangan coba-coba menentang aku. Kirim uang itu, atau aku buat Doni tinggalkan kamu." Ayu membaca berulang kali, lalu menghela napas panjang. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan marah. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan tajam, lalu meletakkannya di meja tanpa membalas. Di tempat kerja, Ayu semakin giat. Ia mulai mencari peluang tambahan, mengikuti pelatihan singkat yang diadakan kantor, bahkan beberapa kali mendapat kesempatan mengerjakan proyek di luar jam kerja.
Semua penghasilan tambahan itu ia simpan dengan hati-hati. Sementara itu, hubungan dengan Doni semakin renggang. Jika dulu masih ada sapaan hangat meski singkat, kini telepon mereka hanya diisi pertengkaran atau permintaan uang. Doni seolah menjadi perpanjangan lidah ibunya, tidak pernah benar-benar peduli pada perasaan Ayu. Kenapa kamu jadi berubah? Yu? Dulu kamu penurut, sekarang membangkang. Aku tidak suka, ujar Doni dalam sebuah telepon. Karena aku sudah cukup disakiti. Don, jawab Ayu tegas. Aku tidak mau lagi hidup di bawah bayanganmu dan ibumu. Aku juga manusia. Aku punya harga diri. Doni terdiam cukup lama, lalu menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Malam itu Ayu duduk di kontrakan dengan buku catatan terbuka di depannya. Ia menulis rencana-rencana kecil, menyelesaikan pelatihan, menabung target tertentu, mencari peluang usaha sampingan. Ia tahu, jalan ini panjang, tapi setiap langkah adalah pijakan untuk kebebasan. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat tawaran dari seorang rekan kantor untuk bergabung dalam usaha kecil-kecilan menjual produk daring. Awalnya Ayu ragu, tapi ia melihat peluang itu sebagai langkah awal. Ia menerima tawaran itu, mulai belajar strategi pemasaran online, dan mengatur waktunya agar tidak mengganggu pekerjaan utama. Hari-harinya semakin padat. Pagi hingga sore di kantor, malam ia sibuk mengurus pesanan. Meski lelah, Ayu merasa bersemangat. Setiap kali ada pesanan masuk, ada rasa puas yang mengalir. Ia merasa mulai menemukan dirinya kembali. Namun, tekanan dari Henny tidak berhenti. Suatu sore, Henny datang langsung ke kantor Ayu. Tanpa peduli pandangan orang, ia masuk ke lobi dengan suara keras. Itu dia menantu kurang ajar. Ayu, kamu pikir bisa lari dari kewajibanmu? Semua orang harus tahu siapa kamu sebenarnya. Suasana kantor mendadak hening. Ayu berdiri kaku, wajahnya memanas. Rekan-rekannya menatap bingung. Ada yang berbisik-bisik. Bu, jangan buat keributan di sini, kata Ayu berusaha tenang. Henny menunjuk wajahnya. Kamu perempuan tidak tahu malu. Semua gajimu harusnya untuk keluarga Doni. Jangan egois. Semua orang di sini harus tahu, kamu hanya numpang hidup. Kata-kata itu menusuk, tapi Ayu menahan diri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas. Bu, tolong jangan bawa masalah pribadi ke kantor. Ini tempat kerja saya. Henny masih mengoceh, tapi satpam datang dan mengiringnya keluar. Rekan-rekan Ayu saling berpandangan, sebagian mendekat untuk menenangkannya. Ayu menunduk, menahan air mata. Malu, marah, kecewa, semua bercampur jadi satu. Tapi di dalam hatinya, ada satu tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Malamnya, ia menulis panjang di buku catatannya. Tangannya bergerak cepat, seolah setiap kata adalah luapan emosi yang selama ini tertahan. Mereka boleh menghina, mereka boleh menginjak, tapi aku akan buktikan. Aku akan berdiri lebih tinggi dari mereka. Aku akan buat mereka menyesal telah memperlakukanku seperti ini. Sejak kejadian memalukan di kantor itu, Ayu semakin berhati-hati. Ia tahu Henny bisa datang kapan saja, bisa berteriak dimanapun, bahkan tidak segan mempermalukannya di depan orang lain. Namun, bukannya membuat Ayu gentar, semua itu justru memperkuat tekadnya untuk membuktikan diri. Di kantor, rekan-rekannya sempat menanyakan banyak hal. Ada yang menaruh rasa iba, ada juga yang sekadar ingin tahu gosip. Ayu menanggapi dengan tenang. Ia hanya berkata singkat, itu masalah keluarga. Saya baik-baik saja. Sikapnya yang tenang membuat orang akhirnya berhenti bertanya. Meski begitu, malam itu ia pulang dengan hati berat. Duduk di kursi kayu depan kontrakan, Ayu menatap langit gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk. Ia menutup mata, membiarkan ingatan demi ingatan muncul. Wajah Doni yang selalu membela ibunya, suara keras Henny yang tak henti-henti menuntut, penghinaan yang bertubi-tubi. Aku sudah terlalu lama diam, bisiknya lirih. Mereka pikir aku lemah. Tapi aku akan tunjukkan, aku bisa berdiri sendiri. Keesokan harinya, Ayu bangun dengan semangat baru. Ia menyusun jadwal kerja lebih rapi. Pagi hingga sore untuk pekerjaan kantor, malam ia dedikasikan untuk usaha daring yang mulai berkembang. Pesanan semakin banyak,
Ia harus sering menata barang, membungkus, dan mengatur pengiriman. Meski kelelahan, wajahnya tetap memancarkan kepuasan setiap kali berhasil menyelesaikan pekerjaan. Bu Ratna sering melihat Ayu begadang. Suatu malam ia mengetuk pintu, membawa termos berisi teh hangat. "Mbak Ayu, minum dulu. Jangan terlalu diforsir, nanti sakit," katanya penuh perhatian. Ayu tersenyum menerima. "Terima kasih, Bu. Saya sedang coba usaha kecil-kecilan. Rasanya menyenangkan meski capek." "Bagus itu. Kalau perempuan bisa berdiri di kaki sendiri, rasanya lebih kuat," ucap Bu Ratna sambil tersenyum bijak. Kata-kata itu menempel dalam hati Ayu. Ia merasa mendapat dukungan yang selama ini tidak pernah ada. Dukungan yang tulus, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika Doni tiba-tiba datang ke kontrakan. Hari itu sore, Ayu baru saja selesai membereskan beberapa pesanan. Ketukan keras di pintu membuatnya kaget. Begitu dibuka, Doni berdiri dengan wajah dingin. "Aku bisa masuk?" tanyanya tanpa senyum. Ayu menyingkir, membiarkannya masuk. Doni menatap sekeliling ruangan sederhana itu dengan pandangan meremehkan. "Jadi ini tempatmu sekarang? Sempit sekali." Ayu menahan diri. "Tidak masalah bagiku. Yang penting tenang." Doni duduk di kursi kecil, lalu menatap Ayu tajam. "Mama marah besar. Kenapa kamu tidak kirim uang bulan ini? Kamu sengaja melawan, ya?" Ayu berdiri tegak. "Aku tidak melawan. Aku hanya memakai uangku untuk diriku sendiri. Aku sudah tidak tinggal di rumahmu, Don. Aku bayar kontrakan, aku makan, aku kerja keras. Kenapa semua hasil kerjaku harus selalu diserahkan pada mamamu?" "Karena itu kewajibanmu sebagai istri," suara Doni meninggi. "Kamu tidak boleh egois. Semua ini untuk keluarga." Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Keluarga? Apa kamu masih ingat artinya keluarga, Don? Aku dihina, aku diusir, kamu diam saja. Itu keluarga? Aku hanya dianggap mesin uang di rumah itu. Apa aku tidak punya hak sedikitpun untuk hidup layak?" Doni terdiam. Matanya mengeras, tapi mulutnya tak mampu menjawab. "Kalau kamu benar-benar suami, kamu seharusnya membelaku. Bukan membiarkan ibumu menginjak harga diriku," lanjut Ayu, suaranya tegas meski gemetar. Beberapa saat hening. Doni akhirnya berdiri. "Aku tidak mau berdebat lagi. Tapi ingat, Yu, selama kamu masih istriku, kamu tetap punya kewajiban pada keluarga ini." Tanpa menunggu jawaban, ia keluar meninggalkan Ayu. Pintu menutup keras, menyisakan Ayu dengan dada berdegup kencang. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan tangisan kelemahan. Ia menangis karena marah, karena tekadnya semakin membara. Malam itu, Ayu menulis di catatannya lebih panjang dari biasanya. Ia menuliskan semua kejadian, semua kata-kata Doni, semua rasa sakit yang menghantamnya. Lalu ia menambahkan sebuah kalimat yang membuat tangannya bergetar. "Aku akan buktikan, Don. Aku akan buktikan pada Mama MU. Aku akan buktikan pada semuanya. Aku bukan hanya mesin uang. Aku bisa berdiri sendiri, dan aku akan buat mereka menyesal telah meremehkanku." Hari-hari berikutnya, Ayu semakin keras bekerja. Usahanya mulai dikenal lebih luas. Ia bergabung dengan komunitas daring untuk belajar strategi pemasaran yang lebih efektif. Pesanan semakin banyak, bahkan ia mulai berpikir untuk merekrut bantuan. Di sisi lain, Henny semakin panas. Uang yang biasanya lancar mengalir dari Ayu kini berhenti. Ia sering melampiaskan amarah pada Doni, menyalahkan anaknya karena tidak bisa mengendalikan istri. "Dasar laki-laki tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membuat istrimu nurut. Kalau begini terus, lebih baik cerai saja," bentak Henny suatu malam. Doni hanya diam, wajahnya tegang. Dalam hatinya, ia mulai bimbang. Namun gengsi dan rasa takut pada ibunya membuatnya tidak berani membela Ayu. Di kontrakan kecil itu, Ayu menatap masa depannya dengan mata penuh tekad. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi setiap penghinaan yang ia terima adalah bahan bakar untuk langkah berikutnya. Ia sudah tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai merancang balas dendam yang perlahan mengambil bentuk. Hari itu suasana kantor sibuk luar biasa.
Semua karyawan bekerja keras menyelesaikan laporan akhir bulan. Ayu duduk di meja kerjanya dengan fokus penuh, mengetik cepat sambil sesekali menjawab telepon. Wajahnya serius, tapi ada kilau semangat yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Seorang rekan kerja, Lilis, mendekat sambil membawa setumpuk berkas. Ayu, ini bagian kamu. Kalau selesai sore ini, kita bisa pulang lebih cepat. Ayu tersenyum kecil. Baik, Lil. Biar saya urus. Meski beban kerja menumpuk, Ayu justru menikmatinya. Ia merasa sibuk di kantor adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Tidak ada Henny di sini, tidak ada Doni. Yang ada hanya dirinya dan kemampuannya. Setiap kali pekerjaannya dipuji atasan, ia merasa harga dirinya kembali pulih sedikit demi sedikit. Setelah jam kantor selesai, Ayu tidak langsung pulang. Ia menepi ke kafe kecil dekat gedung, membuka laptop, dan mengurus pesanan online yang semakin banyak. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada beberapa pelanggan yang sudah berulang kali membeli. Senyum puas terbit di wajahnya. Ini baru awal, bisiknya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, ponselnya berdering. Nama Henny muncul di layar. Ayu menatap lama, ragu untuk menjawab. Akhirnya ia menekan tombol hijau. Kenapa kamu berani melawan aku? Suara Henny langsung terdengar tajam. Doni bilang kamu masih tidak mau kirim uang. Kamu pikir bisa hidup seenaknya tanpa keluarga? Ayu menghela napas panjang. Bu, saya sudah tidak tinggal di rumah itu. Saya punya tanggungan sendiri. Saya butuh uang untuk hidup. Kamu itu tidak tahu diri, bentak Henny. Kalau bukan karena keluarga Doni, kamu tidak akan jadi apa-apa. Semua uangmu itu milik keluarga. Jangan egois. Hati Ayu bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Saya sudah cukup sabar, Bu. Selama ini semua gaji saya selalu saya serahkan. Tapi apa balasannya? Hinaan, cacian, bahkan saya diusir. Saya tidak bisa lagi seperti dulu. Hening sejenak di ujung telepon, lalu suara Henny meninggi. Kalau begitu, kamu tunggu saja akibatnya. Jangan salahkan aku kalau Doni benar-benar meninggalkanmu. Telepon itu terputus, meninggalkan Ayu dengan napas berat. Air matanya jatuh, tapi ia cepat menghapusnya. Ia tidak ingin larut lagi. Kalau memang Doni pilih ibunya, biarlah. Aku tidak akan mundur, gumamnya. Keesokan harinya, Ayu kembali tenggelam dalam rutinitas. Di kantor ia bekerja keras, di rumah kontrakan ia mengurus usahanya. Bu Ratna beberapa kali datang membawakan makanan atau sekadar mengobrol. Kehangatan itu menjadi obat bagi Ayu. Suatu sore, Bu Ratna berkata, Mbak Ayu, saya lihat kamu rajin sekali. Usahanya sudah maju, ya? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit mulai ada hasil. Jawab Ayu sambil tersenyum. Bagus sekali. Jangan putus asa. Orang yang tekun pasti akan berhasil, kata Bu Ratna dengan nada penuh keyakinan. Ucapan itu membuat Ayu semakin bersemangat. Ia mulai merancang strategi lebih besar untuk usahanya. Ia menyisihkan tabungan, membeli stok barang lebih banyak, bahkan mulai mencari kurir tetap untuk mengantar pesanan. Di tengah kesibukan itu, Doni semakin jarang menghubunginya. Kalaupun menghubungi, hanya untuk menagih uang atau menyampaikan pesan dari Henny. Ayu sudah tidak lagi berharap kelembutan dari suaminya. Yang ia lihat hanyalah seorang laki-laki yang kehilangan keberanian untuk melindungi istrinya. Malam itu, Ayu menulis panjang di buku catatannya. Tulisannya penuh dengan tekad. Semakin mereka menekan, semakin aku kuat. Aku tidak akan lagi menangis karena hinaan mereka. Aku akan berdiri di atas kaki sendiri, dan suatu saat, mereka yang akan datang padaku dengan penyesalan. Beberapa minggu kemudian, usaha Ayu berkembang pesat. Ia mulai mendapat pelanggan tetap dari perusahaan kecil yang memesan dalam jumlah besar. Ia bahkan mulai berpikir untuk menyewa gudang kecil agar stok barang lebih tertata. Namun, kabar kesuksesannya perlahan terdengar sampai ke telinga Henny. Dari mulut tetangga yang iseng, Henny mendengar bahwa Ayu sering terlihat membawa banyak paket dan menerima tamu yang membicarakan bisnis. Dasar perempuan licik, gerutu Henny pada Doni. Pantas saja dia tidak mau kasih uang lagi. Rupanya dia sudah kaya diam-diam. Kalau begini terus,
Kamu bisa ditinggal, Don. Doni terdiam, wajahnya muram. Dalam hatinya, ia mulai merasa terguncang. Ia tidak menyangka Ayu bisa berkembang sejauh itu sendirian. Ada rasa bangga, tapi juga takut kehilangan kendali. Di kontrakan kecilnya, Ayu menutup buku catatan dengan senyum tipis. Ia tahu jalan masih panjang, tapi ia merasakan kekuatannya tumbuh. Ia sudah bukan lagi Ayu yang dulu, yang hanya bisa menangis dalam diam. Kini, ia mulai berubah menjadi seseorang yang siap menghadapi badai. Pagi itu, Ayu duduk di meja kecil kontrakannya sambil memeriksa nota-nota pesanan. Gelas teh panas mengepulkan aroma harum, menemaninya di sela tumpukan kertas dan layar laptop yang penuh dengan data pembelian. Sesekali ia menandai catatan dengan spidol merah, menuliskan rencana stok barang yang harus segera dipenuhi. Telepon genggamnya bergetar. Ada pesan dari seorang pelanggan besar yang meminta ratusan item untuk acara perusahaan. Senyum tipis mengembang di wajah Ayu. Alhamdulillah, rezeki terus datang, bisiknya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Bu Ratna datang sambil membawa beberapa bungkus makanan. Mbak Ayu, ini saya bawakan nasi uduk. Biar kamu tidak lupa sarapan. Ayu menyambut dengan tulus. Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali. Saya jadi merasa punya keluarga di sini. Ah, jangan begitu. Saya hanya ingin membantu. Kamu perempuan kuat. Saya bangga melihatmu, ucap Bu Ratna sambil menepuk pundak Ayu. Kata-kata itu membuat Ayu terharu. Ia tidak pernah mendengar ucapan seperti itu dari keluarga suaminya. Selama ini, yang ada hanya cacian dan tuntutan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Doni, suasana berbeda jauh. Henny duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Beberapa tagihan menumpuk di meja. Cicilan mobil, biaya renovasi rumah, dan utang belanja yang belum terbayar. Doni, kita butuh uang segera, kata Henny dengan suara tinggi. Kamu harus minta lagi ke Ayu. Jangan biarkan dia seenaknya hidup sendiri. Doni menatap ibunya dengan lelah. Bu, saya sudah bicara. Ayu tidak mau lagi. Dia bilang semua gajinya sekarang dipakai untuk dirinya. Perempuan kurang ajar. Henny membanting tagihan ke meja. Kalau bukan karena keluarga kita, dia tidak akan punya apa-apa. Dia lupa daratan? Doni terdiam. Di hatinya, ada rasa getir yang sulit diucapkan. Ia tahu Ayu bekerja keras, jauh lebih keras daripada dirinya. Tapi di sisi lain, ia merasa terjebak antara ibunya dan istrinya. Malam harinya, Doni memberanikan diri menghubungi Ayu. Suaranya terdengar ragu saat telepon tersambung. Yuk, bagaimana kabarmu? Ayu berhenti sejenak sebelum menjawab. Baik. Kenapa? Aku ingin bertemu. Bisa kita bicara? Ayu terdiam, hatinya bergetar. Sudah lama Doni tidak berbicara dengan nada seperti itu. Namun, ia cepat menguatkan diri. Untuk apa? Kalau hanya soal uang, jawabannya sama. Aku tidak bisa. Bukan itu, kata Doni cepat. Aku hanya ingin kita bicara sebagai suami istri. Ayu menarik napas panjang. Baiklah. Besok sore. Di kafe dekat kantorku. Keesokan harinya, mereka bertemu. Doni datang dengan wajah kusut. Ayu duduk tegak, berusaha menahan gejolak hati. Yuk, Doni memulai dengan suara pelan. Aku tahu aku banyak salah. Tapi kamu juga harus mengerti. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Ayu menatapnya tajam. Yang terbaik? Mengambil semua gajiku sampai aku tidak punya apa-apa? Menghina aku setiap hari? Mengusir aku dari rumah? Itu yang terbaik, Don? Doni terdiam, tidak sanggup menatap balik. Aku bingung. Aku tidak bisa melawan ibu. Dan kamu memilih diam, membiarkan aku menderita, kata Ayu dengan suara bergetar. Doni, aku dulu percaya kamu akan jadi pelindungku. Tapi ternyata aku salah. Kamu bahkan tidak bisa membela istrimu sendiri. Air mata hampir jatuh dari mata Doni, tapi ia tahan. Aku masih sayang sama kamu. Yuk. Ayu menggeleng perlahan. Sayang tidak cukup. Aku butuh suami yang berani berdiri di sampingku, bukan hanya kata-kata.
Pertemuan itu berakhir tanpa kepastian. Doni pulang dengan langkah gontai, sementara Ayu duduk lama di kafe, menatap kosong. Di hatinya, luka lama kembali terbuka, tapi juga semakin menguatkan tekadnya. Beberapa hari kemudian, gosip tentang usaha Ayu makin ramai. Ada tetangga yang bilang Ayu sudah kaya, ada pula yang iri dan menuduh macam-macam. Henny semakin marah mendengarnya. Doni, kalau kamu tidak bisa kendalikan istrimu, kamu akan kehilangan segalanya, bentak Henny. Doni hanya terdiam, matanya kosong. Dalam hati ia mulai sadar, mungkin dialah yang sebenarnya sudah kehilangan Ayu. Di kontrakan kecilnya, Ayu kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Setiap paket yang ia kirim terasa seperti batu bata yang membangun tembok baru dalam hidupnya. Tembok yang semakin tinggi, memisahkannya dari masa lalu yang penuh luka. Pagi itu, matahari bersinar terik. Di halaman kontrakan, tumpukan kardus berisi barang siap kirim tersusun rapi. Seorang kurir menyalakan sepeda motornya, membawa beberapa paket besar yang baru saja diberi label alamat oleh Ayu. Terima kasih ya, Mas, ucap Ayu sambil menyerahkan catatan pengiriman. Kurir itu mengangguk. Sama-sama, Mbak Ayu. Wah, pesanan makin banyak ya. Keren, sukses terus. Ayu tersenyum kecil. Amin, terima kasih. Setelah kurir pergi, Ayu kembali masuk ke dalam kontrakan. Laptop terbuka di atas meja, memperlihatkan pesan-pesan pelanggan yang masuk. Ia sibuk membalas satu persatu, mencatat stok yang harus segera ditambah. Di meja lain, Bu Ratna duduk sambil merapikan kemasan kecil. Alhamdulillah ya, Mbak Ayu. Saya ikut senang lihat kamu sibuk begini, kata Bu Ratna. Iya, Bu. Semua ini berkat doa dan dukungan Ibu juga, jawab Ayu dengan tulus. Bu Ratna menggeleng sambil tersenyum. Kamu memang pantas berhasil. Perempuan sabar seperti kamu pasti ada waktunya Allah balas dengan indah. Kata-kata itu membuat Ayu semakin bersemangat. Ia sadar, apa yang ia perjuangkan selama ini mulai membuahkan hasil. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu badai besar belum selesai. Di rumah besar keluarga Doni, keadaan semakin kacau. Tagihan terus menumpuk. Gaya hidup Henny dan keluarganya tetap mewah meski pemasukan makin seret. Doni pulang kerja dengan wajah lelah, hanya untuk mendengar ibunya marah-marah. Doni, sampai kapan kamu biarkan Ayu hidup seenaknya? Dia sudah kaya, sementara kita susah begini. Teriak Henny sambil menunjuk tumpukan kertas tagihan. Ibu, jangan salahkan Ayu. Dia kerja keras, jawab Doni pelan, meski suaranya bergetar. Kamu membela dia? Henny menatap tajam. Perempuan itu sudah lupa daratan. Kalau kamu tidak tegas, dia akan tinggalkanmu. Kamu mau jadi suami yang tidak dihargai. Doni terdiam. Hatinya kacau. Ia tahu ucapan ibunya tidak sepenuhnya benar, tapi ia juga tidak punya keberanian untuk melawan. Malam itu, Doni duduk sendiri di kamar. Ia membuka ponsel, melihat foto-foto lama bersama Ayu. Senyum lembut Ayu, mata teduhnya, semuanya membuat dadanya sesak. Kenapa aku begitu pengecut? Gumamnya lirih. Sementara itu, Ayu mendapat pesan singkat dari seorang rekan lama di kantor. Pesan itu berisi kabar mengejutkan. Perusahaan tempatnya bekerja sedang mencari supplier tetap untuk kebutuhan barang tertentu, barang yang kebetulan sejalan dengan usaha Ayu. Ini kesempatan besar. Jika ia berhasil mendapat kontrak itu, usahanya bisa melonjak berkali lipat. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia menulis proposal dengan penuh semangat, menyiapkan sampel terbaik, dan berdoa sungguh-sungguh agar diberi jalan. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil ke kantor untuk presentasi. Ia datang dengan pakaian sederhana tapi rapi, membawa beberapa kotak sampel. Di ruang rapat, beberapa atasan menyimak penjelasannya dengan serius. Setelah selesai, salah satu manajer berkata, Ayu, presentasimu sangat baik. Kualitas produkmu juga terjamin. Kami akan pertimbangkan kontrak ini. Hati Ayu berdebar. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha maksimal. Keluar dari ruangan itu, Ayu hampir tidak percaya. Ia merasa langkah kecilnya kini benar-benar berubah menjadi lompatan besar. Namun, kabar keberhasilan itu cepat tersebar. Entah dari mana, gosip sampai ke telinga Henny. Doni,
Dengar ini. Ayu sudah kerja sama dengan perusahaan besar. Dia sudah semakin kaya. Kalau kamu tidak segera ambil alih, kita bisa habis. Bu, jangan begitu. Itu usahanya Ayu. Biarkan dia menikmati hasilnya, kata Doni, suaranya lemah. Henny membanting gelas ke meja. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu cara jadi laki-laki. Kalau kamu biarkan begitu, kamu akan jadi pengemis di depan istrimu sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Doni. Malam itu ia kembali mencoba menghubungi Ayu. Yuk, aku dengar kamu ada kerjasama dengan kantor. Selamat, ya. Ayu terdiam sejenak sebelum menjawab, terima kasih. Aku bangga sama kamu. Suara Doni pelan. Ayu menghela napas. Doni, jangan bilang begitu kalau kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu tahu aku berjuang sendiri selama ini. Kalau kamu hanya datang karena desakan ibumu, lebih baik tidak usah. Aku serius. Yuk, Doni mencoba meyakinkan. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi Ayu hanya terdiam. Luka di hatinya terlalu dalam untuk percaya begitu saja. Hari-hari berikutnya, usaha Ayu makin berkembang. Kontrak dengan perusahaan akhirnya resmi ditandatangani. Ia menyewa gudang kecil, merekrut beberapa karyawan, dan mulai memikirkan branding usahanya. Di sisi lain, keluarga Henny semakin terpuruk. Utang menjerat, gaya hidup tidak bisa dipertahankan, dan gosip mulai menyebar bahwa keluarga itu hanya bisa mengandalkan uang menantu. Henny marah besar. Ia menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan Ayu. Ia menyuruh salah satu kerabat menyebarkan fitnah bahwa usaha Ayu curang, barangnya palsu, dan ia hanya menipu pelanggan. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang ragu. Namun, Ayu tidak tinggal diam. Ia menanggapi dengan kepala dingin, memperlihatkan bukti kualitas produknya, bahkan mengundang beberapa pelanggan besar untuk melihat langsung prosesnya. Perlahan, gosip itu hilang ditelan bukti. Di malam yang tenang, Ayu duduk di depan kontrakannya, menatap langit penuh bintang. Ia teringat semua penderitaan yang ia alami di rumah mertua. Hinaan, cacian, sampai diusir. Aku dulu dianggap tidak ada. Tapi sekarang, aku berdiri sendiri. Dan mereka tidak tahu, semua ini baru permulaan. Bisiknya, matanya berkilat penuh tekad. Langkah Ayu terdengar mantap menyusuri koridor gedung tinggi di pusat kota. Pakaian yang ia kenakan sederhana namun elegan, menegaskan wibawanya yang kini jauh berbeda dari Ayu yang dulu hanya dianggap menumpang. Di tangannya ada map berisi dokumen penting. Dokumen yang kelak akan mengubah segalanya. Pintu ruang rapat terbuka, beberapa orang berdiri menyambut. Ayu duduk di kursi utama, menandatangani kontrak baru dengan perusahaan nasional yang bernilai miliaran rupiah. Senyumnya tipis, tapi matanya berkilat penuh kepastian. Setelah semua selesai, ia melangkah keluar. Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma kebebasan. Ia menatap ke langit, mengingat kembali malam-malam ketika ia menangis diam-diam di pojok kamar mertua, dihina dan dianggap sampah. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang perlahan pudar. Di rumah besar keluarga Henny, keadaan semakin kacau. Tagihan datang silih berganti, barang-barang mewah dijual satu persatu, dan gosip tentang kebangkrutan keluarga itu menyebar kemana-mana. Henny duduk di ruang tamu dengan wajah muram, sementara Doni hanya bisa diam, tenggelam dalam penyesalan. Di saat itu, nama Ayu semakin sering terdengar. Media lokal mulai menulis tentang perempuan muda tangguh yang berhasil membangun usaha dari nol, meski pernah ditindas keluarga sendiri. Setiap artikel tentang dirinya menjadi cambuk yang menusuk harga diri Henny dan Doni. Malam itu, Ayu berdiri di balkon kontrakan barunya yang lebih luas. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia memegang segelas teh hangat, menatap jauh ke arah kota yang berkilau lampu. Dulu kalian pikir aku hanya menumpang, bisiknya lirih namun penuh tenaga. Kalian kira aku bisa dihancurkan dengan hinaan dan usiran. Tapi lihat sekarang, langkah balas dendamku baru saja dimulai. Senyumnya mengembang, bukan lagi senyum rapuh seorang perempuan yang tersakiti, tapi senyum seorang perempuan yang tahu persis kemana ia akan melangkah, menuju kemenangan, sambil menyeret orang-orang yang pernah merendahkannya ke dalam jurang penyesalan paling dalam. Dan di malam itu, bintang-bintang seakan bersekutu dengannya, menyaksikan lahirnya Ayu yang baru,
Ayu yang tidak lagi menjadi korban, tapi pelaku yang akan menentukan akhir cerita ini.